warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Ananta dari kelas 11 5. Saya Luna Febiola dari kelas 11 1. Saya Sofia Heliza Viviagustin dari kelas 11 6. Saya Ahmad Fanggi Santoso dari kelas 11 3. Saya Jian Hasan Rangga dari 11 3. Ini kami akan membuat tugas biologi dari Bu Ceki. Perkenalkan, saya Luna Febiola dari kelas 11 1 dari Moving Biologi B ingin menjelaskan tentang materi sel. Pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terjadinya fungsi kehidupan. Sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1665 bernama Robert Hooke. Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan jaringan gabus. Dari pengamatan tersebut ditemukan ruang-ruang kecil yang kosong berukuran kecil yang akan dinamakan sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sementara sel eukariotik memiliki membran inti. Yang pertama, struktur sel prokariotik. Struktur dalam sel prokariotik terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Sedangkan struktur luar dari sel prokariotik terdiri dari dinding sel, membran sel, kapsul, flagela, dan pili. Yang kedua yaitu struktur sel eukariotik. Struktur sel eukariotik terdiri dari nukleus, membran inti, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, peroksisom, serta vesikel dan vakuola. Sel eukariotik terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik hewan dan sel eukariotik tumbuhan. Selanjutnya yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, kloroplas, dan juga plastida. Sementara pada sel hewan tersebut tidak memiliki. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun sel hewan memiliki sentriol dan juga sentrosom. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fanggi Santoso. Saya dari kelas 11 3, Moving Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya terus membelah secara meiosis sehingga menyebabkan tumbuhan tumbuh tinggi dan volumenya bertambah mudah. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah tumbuh sempurna dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk membelah diri dewasa. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung paling luar pada setiap organ tumbuhan. Ciri khasnya yaitu tersusun atas sel-sel hidup, susunan sel rapat dan tanpa rongga antar sel dan memiliki derma sel yang tipis. Jaringan parentim berfungsi sebagai pembuat zat makanan, penyimpan cadangan makanan, penyimpan air, menyimpan udara, dan jaringan regenerasi. Ciri khususnya yaitu memiliki volume besar, memiliki plastisida, memiliki kemampuan untuk membelah. Jaringan penyangkong. Jaringan penyangkong berfungsi sebagai untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berlari dengan kokoh dan kuat. Ciri khususnya yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Sel-selnya umumnya mari saat dewasa dan memiliki bentuk sel yang bervariasi. Jaringan penyangkut berfungsi sebagai pengangkutan air, unsur, dan zat makanan hasil fotosintetis dari suatu bagian ke bagian lain. Ciri khususnya yaitu tersusun atas sel-sel yang menunjang dan tersusun membentuk tabung dan memiliki dinang sel khusus. Jaringan gabus berfungsi sebagai menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan dan melindung kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Ciri khasnya yaitu tersusun atas sel-sel mati, memiliki dinding sel yang tebal dan mengandung suberin dan tidak memiliki patoplasma.
Perkenalkan, saya Jingga Ananta, saya dari kelas 11-5 Moving Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem gerak. Yang pertama ada pengertian. Pengertian sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif yang pertama ada tulang. Fungsi tulang yaitu untuk menopang tubuh, untuk melindungi organ dalam, menyimpan kalsium dan menghasilkan sel darah. Dan alat gerak pasif yang kedua adalah sendi. Sendi terdiri dari 6 jenis. Yang pertama yaitu sendi engsel, terdapat pada siku dan lutut. Yang kedua sendi putar, terdapat pada leher. Yang ketiga sendi pelana, terdapat pada telapak tangan dan pergelangan dan ruas jari. Yang keempat sendi geser, terdapat pada ruas tulang belakang. Yang ketiga sendi kondiloid, terdapat pada tulang pergelangan tangan. Yang keenam sendi peluru, yang terdapat pada tulang gelang bahu dan lengan atas. Alat gerak aktif terdiri dari otot. Otot terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Proses osifikasi tulang. Yang pertama, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteobis. Yang kedua, kemudian osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris. Yang ketiga, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu ada ataksia. Yang kedua ada penyakit Huntington, yang ketiga ada polio, yang keempat ada artritis, dan yang kelima yaitu atrofi otot. Perkenalkan, saya Sofia Elisa Vivi Agustin dari kelas 11-6 Moving Biologi A. Di sini saya akan membacakan materi tentang peredaran darah. Peredaran darah pada manusia adalah peredaran darah ganda yang terdiri dari peredaran darah besar sistematik dan peredaran darah kecil pulmonar. Berikut adalah alur peredaran darah dari bilik kiri jantung hingga kembali ke bilik kiri. Bilik kiri jantung, perjalanan dimulai dari bilik kiri jantung yang berisi darah kaya oksigen hasil dari paru-paru. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar yang disebut aorta. Aorta dan arteri dari aorta, darah beroksigen mengalir ke bakteri yang bercabang ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah ke berbagai jaringan dan organ. Pembuluh kapiler. Di jaringan tubuh, arteri bercabang lebih kecil hingga membentuk kapiler. Di kapiler, inilah terjadi pertukaran gas dan nutrisi. Vena dan vena cava, darah yang telah kehilangan oksigen dikumpul kembali oleh vena. Semua vena pada akhirnya mengalirkan darah menuju 2 vena besar, serambi kanan dan bilik kiri. Sistem peredaran darah kecil. Sirkulasi adalah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah besar, sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah kotor, darah yang mengandung karbon dioksida. Darah bersih, darah yang mengandung oksigen. Hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang mengikat oksigen. Pembuluh arteri atau nadi, pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh vena, balik, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh kapiler, pembuluh darah kecil tempat pertukaran zat. Katup jantung adalah seperti pintu untuk memastikan darah mengalir ke arah yang tepat untuk pada waktu yang tepat. Sekar jantung, struktur yang memisahkan ruang jantung kiri dan kanan. Hipotensi, tekanan darah rendah, dan hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Perkenalkan, nama saya Jian Hasani Rangga dari kelas 11-3 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bertujuan untuk merencanakan makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang dibutuhkan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ pencernaan tersebut akan bekerja dengan menghaluskan, menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari sisa proses pengolahan makanan. Apa itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna,
dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim yang mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kenal anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, serta pankreas dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap organ pencernaan manusia tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Berikut penjelasan lengkapnya. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dari bentuk singkat setengah padat. Usus halus adalah pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Pankreas, meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.